gimana caranya koneksiin cold wallet ke aplikasinya. Karena di sini aku pakai Ledger, kita akan koneksiin ke aplikasi Ledger Live. Langsung aja di Get Started, terus pilih device-nya. Di sini aku pakai Ledger Nano X. Terus karena ini udah aku set up di video sebelum-sebelumnya, langsung aja pilih Connect Your Nano X karena udah di set up. Terus pertama dia akan ngelakuin genuine check untuk mastiin apakah device kalian tuh genuine, asli, verified gitu. Langsung aja disambungin device Ledger Nano X-nya, terus di unlock pin-nya. Nah, ini kalau dia udah ngedetect, kita tinggal allow Ledger Manager dari device-nya aja. Tinggal tekan kedua tombolnya. Oke, ini jadi udah selesai dicek, dan hasilnya itu Ledger Nano X aku itu genuine ya, itu verified asli dari Ledger. Sekarang langsung continue aja. Dan sekarang kita udah hubungin device-nya dengan aplikasi Ledger Live-nya. Oke, jadi sekarang hal pertama yang perlu dilakukan setelah download aplikasi ini itu update firmware dari Ledger kita. Kalau kalian lihat ini udah ada notifikasinya update firmware to 2.1.0. Jadi langsung aja klik go to my Ledger. Terus waktu kalian klik my Ledger itu dia akan minta kita input PIN kalau misalnya kondisi Ledger kita itu udah ke-lock lagi. Jadi ini udah muncul kalau dia ngasih tahu ada firmware update. Intinya dari Ledger ini akan selalu memberikan firmware update agar Ledger kita itu menggunakan firmware yang paling baru, yang paling aman, yang security-nya tuh paling improve. Langsung aja centang I have my recovery phrase. Dia cuma mastiin aja kalau kita udah nyatet recovery phrase kita, terus tinggal klik continue. Nah, firmware update ini akan menghapus semua apps yang ada di Ledger. Makanya yang hal pertama yang harus dilakukan itu update dulu firmware-nya sebelum nge-download app ini. Jadi app ini di Ledger itu diperlukan untuk bisa berinteraksi dengan kripto tersebut. Jadi setiap kripto itu punya app-nya sendiri. Jadi kalian bisa lihat ada Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, ada Doge, dan lain-lainnya. Menggunakan aplikasi Ledger Live ini memudahkan untuk bisa manage kripto karena lebih mudah untuk tinggal download app-nya untuk bisa berinteraksi dengan kripto yang kalian inginkan. Sekarang kita cek ke device-nya untuk memastikan kalau yang di-update itu ke firmware 2.1.0. Dan sekarang device-nya lagi di-update firmware-nya. Setelah di-update nanti perlu masukin PIN lagi. Oke, sekarang firmware-nya udah di-update. Sekarang kita bisa langsung install apps untuk bisa berinteraksi dengan kripto yang kita inginkan. Terus kita harus allow lagi Ledger Manager on your device. Tinggal tekan aja kedua tombol yang ada di Ledger. Ini aku langsung aja install salah satu aplikasinya kayak Bitcoin biar bisa lebih mudah manage crypto Bitcoin. Oke, sekarang Bitcoinnya udah di-download dan kalau misalnya aku lihat di Ledger aku udah ada aplikasi Bitcoin. Sekarang kita perlu manage account. Jadi kita perlu bikin account. Ini kurang lebih kayak account yang kalian bikin kalau kalian pakai MetaMask. Pertama, misalnya mau bikin account Bitcoin. Jadi buka dulu aplikasi Bitcoin dari device cold wallet-nya. Sekarang dia akan synchronizing accounts yang barusan dibuat dari aplikasi yang Ledger Live ini buat synchronize ke Ledger device. Sekarang tinggal klik add account. Dan sekarang udah beres, account-nya udah ditambahkan. Tinggal di done. Kalau sekarang buka di accounts, udah langsung muncul account Bitcoin One. Dan ini bisa di rename, atau kalau misalnya mau dihapus juga bisa. Kalau misalnya ini dihapus, itu nggak ngehilangin dana kalian yang udah ada di account ini ya. Jadi kalau misalnya pun ini hilang, dana kalian tetap ada di Ledger, kalian tinggal di add account kembali. Misalnya kalau ini diklik, pertama kita bisa nge-rename namanya, misalnya ini Bitcoin Main. Terus ini kita cek ya wallet address dari Bitcoin Main ini.
Kalau kalian lihat ini BC1QK, belakangnya itu 0Q4S. Ini aku cuma pengen ngasih lihat ke kalian kalau kalian hapus account kalian dari aplikasi Ledger ini, dana kalian itu nggak hilang, account kalian nggak hilang. Jadi aku cuma mau ngasih lihat dulu ini alamatnya. Terus kalau ini accountnya misalnya aku hapus, remove from portfolio, tuh dia bilang kalau this will not affect your crypto asset. Jadi ini nggak mempengaruhi crypto asset yang kalian milikin, bisa langsung ditambahin lagi aja. Jadi kalau misalnya ini dihapus, terus di add account lagi, terus tinggal diklik add account lagi, terus klik done. Ini kalau ke accounts, pilih account yang tadi. Ini kalau aku klik receive, addressnya ini sama persis dengan account yang barusan aku remove. Jadi aman ya kalau misalnya kalian gak sengaja ngehapus account kalian, dana kalian tetap aman.